Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku di video 8 tugas algoritma pemrograman. Nah, izin memperkenalkan diri, aku Muhammad Orfai dengan NIM digit 3 terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2025. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Terlebih dahulu, next. Nah, di sini ada program pertama, menambahkan kartu flash. Nah, langkah pertama, terjemahkan sebuah kata. Buat kartu, tambahkan kartu ke daftar. Nah, jadi minta user masukkan sebuah kata, lalu gunakan terjemahan untuk ke bahasa tujuannya. Nah, lalu langkah kedua ada terus minta kartu lalu simpan ke dalam file. Nah, jadi bangun flashcard sebagai pasangan atau daftar kecil berisi kata asli dan terjemahnya, lalu tampilan kartu kepada pengguna untuk konfirmasi. Nah, lanjut langkah ketiga, ambil dan tampilkan kartu yang sudah ada di awal. Nah, tambahkan flashcard baru ke daftar dan beri pilihan kepada pengguna atau user apakah akan menyimpan atau melanjutkan menambah kartu. Ulangi hingga pengguna berhenti. Nah, seperti ini contoh flowchartnya. Nah, oke, di sini ada flowchart. Nah, yang pertama kita awal ada start. Nah, di sini ada beberapa langkah. Nah, contohnya misal seperti ini. Oke, Canva. Buat list kosong. Nah, di sini kan Nah, di sini yang pertama kita buat list kosong untuk langkah pertama. Lalu kita diminta user katanya. Nah, lalu terjemahkan kata, lanjut buat flashcard, lanjut lagi simpan flashcard. Jika user ingin menyimpan flashcard dan ingin bilang yes, maka tambahkan flashcard ke list. Nah, lalu lanjut ke ingin menambahkan kata. Nah, jika user bilang no, maka dia akan lanjut ke sini. Nah, lanjut ingin menambahkan kata. Jika user bilang yes, maka dia akan mengulang program ke sini. Nah, minta user lalu ke sini lagi. Jika user bilang no, maka lanjut ke bawah, lalu ke simpan seluruh flashcard ke file. Nah, jika user bilang yes, maka itu akan menyimpan ke file. Nah, lalu lanjut ke langkah ketiga. Nah, di sini langkah ketiga itu yang pertama start, lalu ambil list dari file, lalu kita ngedisplay file tersebut, lalu buat list kosong, lanjut minta user kata, lalu terjemahkan kata. Di sini ada buat flashcard. Lanjut user akan diarahkan ke simpan flashcard ya. Jika user bilang yes, maka lanjut ke tambahkan flashcard ke list.
lalu lanjut ke ingin menambahkan kata. Nah, jika user bilang no, maka itu program ke bawah. Oke, nah di sini ada ingin menambahkan kata. Jika user bilang yes, maka program akan mengulang dari sini. Oke, nah lanjut. Jika user bilang no, maka eh, lanjut ke simpan seluruh flashcard ke file. Lalu user bilang yes, nah simpan ke file. Nah, jika lanjut misalkan udah, maka ini akan lanjut ke sini. Oke, ke sini. Nah, oke. Nah, jika user bilang no, maka langsung ke sini end program. Nah, kurang lebih seperti ini untuk flowchart program pertama. Kita akan coba untuk pemrogramannya. Akan lanjut ke program kedua, belajar dengan kartu flash. Nah, di sini ada langkah keempat, yaitu pastikan file kartu flash ada, lalu ambil kartunya. Nah, di sini kita menggunakan flowchart. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya. Nah, yang pertama kita mulai dan lalu file kartu ada. Jika user menjawab no atau tidak, maka itu akan exit atau akhir dari programnya. Nah, misalkan user menjawab yes, itu maka dia akan mengambil flash kartu dari file Python tersebut. Nah, ini untuk langkah keempat. Nah, lanjut untuk langkah kelima, ada kuis menebak kartu. Nah, di sini ada saya sudah membuat untuk kuisnya. Nah, di sini user diarahkan flash kartu ada. Jika user menjawab ada, user akan menebak kartunya. Jika user menjawab benar, dia akan di sini mengarah menuju ke sini. Jika jawaban benar, maka hapus flash dari apa namanya dari list kartu tersebut. Nah, lalu user akan diarahkan kembali ke sini. Nah, jika sudah menggunakan kartu, dia masih ada kesempatan satu pakai kartu lagi. Nah, dia digunakan seperti yang tadi sama. Jika jawaban user benar, maka dia akan mengarahkan lagi ke sini programnya dan lalu ke akhir program tersebut. Nah, jika user menjawab salah, maka dari itu user akan diarahkan ke sini dan kartunya udah habis, maka langsung ke sini, langsung akhir dari programnya. Nah, oke, untuk langkah ke-6 itu durasi kuis. Nah, di sini kita bisa tambahkan ini. Nah, oke, kita bisa kasih waktu di sini, waktu mulai. Nah, kita sambungkan dari langkah keempat dan ini ke sini. Oke, nah, oke, lanjut. Di sini kita kasih hitung durasi dan cetak. Nah, lalu kita baca ulang dari awal lagi. Nah, tadi untuk langkah ke 6 itu ada dua waktu, waktu awal dan waktu akhir. Nah, di sini teman-teman, oke, di sini salah.
Oke, di sini udah waktu pertama dan waktu kedua atau terakhir gitu. Nah, kita baca dari awal lagi. Di sini ada langkah 4, itu start. False kartu ada, jika user menjawab no, maka program akan berakhir. Jika user menjawab yes, dia akan mengambil kartu dari file Python tersebut, lalu diarahkan ke maka dari itu waktu mulai. Nah, di sini dikasih jeda agar user siap untuk menjawab kuisnya. Nah, jika sudah siap, user akan diarahkan ke sini, ke langkah kelima. Flashcard ada. Jika user menjawab ada, user akan menebak flash kartu tersebut. Jika jawaban benar, user akan diarahkan ke hapus flashcard dari list tersebut. Nah, lalu diarahkan lagi ke awal sini. Nah, di sini. Nah, oke, jika dirasa udah, user akan diarahkan jika kartu sudah tidak ada, maka user akan diarahkan ke hitung durasi dan mencetak ini tersebut. Nah, lalu di sini program akan berakhir. Oke, bentar. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam project pertama, yaitu kita sudah membuat dua file, flashcard.py dan studyflashcard.py. Nah, di sini kita akan memprogram program pertama dulu, yaitu add flashcard.py. Nah, jika kalian ingin membuat file, kalian bisa klik ini icon plus. Nah, lalu kalian ketik Python file dan kalian bisa memberikan nama filenya di sini. Nah, oke, di sini kita akan menjelaskan tentang flashcard.py itu. Nah, file ini bertanggung jawab untuk membuat flashcard baru dengan menerjemahkan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan menggunakan Google Translate. Nah, di sini berhubung kita sudah membuat filenya flashcard.txt ini. Nah, nanti kita coba jelasin aja pas program terjalankan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada import async. Nah, import async itu mengirim modul async untuk mendukung operasi yang diperlukan untuk Google Translate. Nah, di sini ada from Google Translate import translator, terus ini itu untuk mengimport translator dari library Google Trans-nya yang digunakan untuk menerjemahkan katanya. Nah, di sini ada import os dan os as. Di sini itu os digunakan untuk operasi sistem file atau mengecek keberadaan file. Yang as itu digunakan untuk mengevaluasi string Python menjadi objek Python. Nah, atau untuk membaca data dari file. Nah, di sini tersedia ada fungsinya tersedia. Nah, teman-teman, nah, di sini ada translator, yaitu membuat objek tersebut yang akan digunakan untuk menerjemahkan kata. Nah, untuk cards itu ini sih variabel global kartu sebagai list kosong untuk menyimpan file kartu sementara dalam memori. Nah, di sini sendiri ada file name. Nah, file name kan ada flashcard.txt. Nah, ini untuk menentukan file yang digunakan untuk menyimpan flash kartunya. Nah, file ini akan dibaca dan ditulis oleh kedua program ini. Nah, berhubung kita sudah membuat, oke, kita langsung ke sini. Oke. Nah, di sini ada jawaban atau kalian bisa menginput
jika program menanyakan apakah Anda ingin menyimpan kartu ini, jika kalian ingin menyimpan, kalian ketik Y untuk yes atau N untuk no. Nah, di sini jika kalian mengetik atau menginput Y itu akan menyimpan kartu ke file. Jikalau kalian ketik N itu gagal menyimpan filenya gitu. Nah, coba kita langsung run aja teman-teman. Oke, di sini Nah, di sini kan kita sudah membuat file kartunya. Nah, di sini sudah ada lah teman-teman ibaratnya. Nah, jika kalian belum membuat itu, maka ini tidak ditampilkan ya. Kita hanya contoh saja. Di sini kita misalkan masukkan untuk table, teman-teman. Masukkan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita enter. Nah, mencoba menerjemahkan table. Nah, table itu ada dua output dari program, yaitu table yang kita masukkan bahasa Inggrisnya, kata dalam bahasa Inggrisnya, dan ada satu lagi outputnya meja dalam bahasa Indonesia atau terjemahan dari table tersebut. Nah, teman-teman. Nah, di sini apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Kita simpan Y gitu. Kita ketik Y untuk yes. Oke, Y. Nah, apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Kita masih ada dua kartu lagi. Kita ketik Y untuk lanjut. Nah, masukkan satu kata dalam. Kita masukkan chair. Oke. Nah, oke teman-teman, seperti itu. Nah, kita coba menyimpan lagi Y. Oke, menyimpan kata lagi. Bahasa Inggris misalkan whiteboard. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Misalkan kita harus simpan Y. Nah, kita akhir aja programnya. Nah, chair, kursi, whiteboard, papan tulis, table, meja. Nah, di sini kita teman-teman, di sini double karena kita sudah memasukkan filenya di sini. Nah, jika belum, itu bakal ada 3 kartu. Nah, di sini kita sudah masuk datanya, yaitu di sini nih. Nah, data dari file yang kita buat tadi untuk terjemahannya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk program pertama kita. Kita lanjut untuk program kedua. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke program kedua, yaitu studyflashcard.py. Nah, di sini ada yang perlu sedikit penjelasan dari aku. Oke, yang di sini ada study flashcard tersendiri. Itu file ini digunakan untuk mempelajari flashcard yang sudah dibuat dengan cara menebak terjemahan kata. Nah, di sini ada import OS, mengimpor modul OS untuk operasi sistem file, untuk mengecek keberadaan filenya. Import as itu mengimpor modul as untuk mengevaluasi string Python menjadi objek Python. Nah, untuk import random, mengimpor modul untuk mengevaluasi string random, untuk memilih kartu secara random saat belajar. Nah, untuk import time, untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua kartu. Nah, di sini ada fungsinya. Nah, di sini itu ada menentukan nama file itu sendiri yang sama dengan add flashcard.py ini untuk membaca flashcardnya. Nah, di sini dari
mendefinisikan fungsi untuk memastikan flashcard ada sebelum program berjalan. Nah, oke. Kalau untuk if not os.pad itu mengecek apakah file flashcard.txt itu tidak ada, dan untuk ini print tidak ada. Yang pertama itu untuk mengecek pesan error yang terinformatif. Nah, oke. Di sini ada nah, untuk di sini with open file name itu untuk membuka file di dalam mode read. Nah, di sini kita langsung loncat ke penjelasan. Nah, jika kalian menginput jawaban benar, maka akan program akan menampilkan benar. Jika salah, menginput jawaban salah, maka program akan menampilkan jawaban tidak tepat atau jawaban benar, terus memberikan jawaban benarnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Coba kita jalankan programnya. Oke, sini daran. Oke, nah, kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Nah, siap. Kalau siap, kalian tekan enter untuk mulai. Nah, kita perlu menebak 3 kartu yang tadi kita udah buat di sini nih. Nah, coba kita tekan enter. Bentar. Oke. Nah, whiteboard kita tebak itu dia input jawaban papan tulis, enter benar. Nah, kita tebak lagi, chair itu kursi benar, table meja benar. Nah, kamu berada di sini, kita sudah benar menebak ketiga kartu tersebut. Nah, oke, di sini kita berhasil menjawab dalam 24 detik. Nah, sehingga program selesai. Nah, misalkan kita ingin menginput jawaban salah, kita coba run ulang. Oke, nah, misalkan kita masukkan meja. Nah, maka program akan menampilkan jawaban tidak tepat dan menunjukkan jawaban benar adalah kursi, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemrograman translatornya. Oke, terima kasih.